Oke, baiklah semuanya. Dalam rancangan penelitian, kalian membutuhkan data-data. Data itu ada data primer dan ada data sekunder, ya. Nah, kemudian untuk data primer ataupun data sekunder, penelitian ya. Oke, untuk pengumpulan data dalam penelitian, kalian sudah membuat rumusan-rumusan masalah. Nah, tentunya dalam rumusan masalah, kalian ingin mencari, menginput data, mengambil data dari responden, dari lapangan, atau dari apakah itu data primer yang akan kalian ambil, atau data sekunder. Ya. Nah, dalam data, pengumpulan data dalam penelitian ini, di sini menyusun instrumen pengumpulan data primer itu melalui metode primer, yaitu dengan melakukan survei, wawancara, observasi, diskusi terfokus, dan juga human instrument sesuai dengan masalah penelitian yang kalian buat. Nah, karena dalam penelitian itu kalian ada menggunakan data primer. Nah, kemudian juga ada yang menggunakan data sekunder. Nah, data sekunder kalian dapatkan itu melalui studi kepustakaan. Nah, jadi rumusan-rumusan masalah yang kalian sudah buat, tentu kalian harus memperoleh datanya, ya. Nah, kalau JUD berapa itu rumusan masalah yang JUD kumpulkan kemarin, yang JUD minta, yang JUD buat? 3, Bu. Apa saja? Sebentar ya, Bu. Mungkin Wia bisa kasih tahu soalnya. Bentar, Bu. Apakah di sana ada data primer atau data sekunder yang kalian minta? Ya, oke, nanti kalian cari tahu ya. Nah, kemudian jadi di sini kalian sudah tahu bahwa pengertian dari pengumpulan data ini merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, ya. Seperti yang katakan tadi, untuk menjawab permasalahan penelitian. Nah, dari permasalahan penelitian yang sudah kalian buat, nah, melalui pengumpulan data inilah kalian bisa tahu. Ya, Joda tadi berapa permasalahan pertanyaan dan rumusan yang Joda buat yang sudah dipaparkan kemarin? Ada 3, Bu. Apa saja? Yang pertama kan topiknya tentang kesadaran COVID, Bu. Jadi yang pertama, bagaimana kesadaran masyarakat tentang prokes sebagai upaya pencegahan. Terus yang kedua, Berarti ini melalui data apa kalian ambil, kalian gunakan? Data primer ya? ya, Bu. Ya, data primer yang kalian dapatkan. Nah, data primer kalian bisa melakukannya dengan survei. Itu metode pengumpulan data dan informasi dari subjek penelitian dengan menggunakan instrumen berupa angket dan kuesioner. Kalian bisa menyebar angket dan kuesioner. Nah, bisa kalau sekarang kan dengan GF ya, dengan Google Form. Dan kalian bisa sebarkan. Kalau kalian cetak, kalian tulis, mungkin akan memakan waktu yang lama ya untuk menghitungnya. Kalau dengan kalian dengan GF itu bisa kalian langsung untuk mencatat, mengumpulkan, menghitung ya angket ataupun kuesioner yang kalian tulis ya. Nah, kemudian juga pertanyaan yang tadi yang kalian buat dalam rancangan penelitian itu juga bisa dilakukan dengan survei, dengan observasi ya. Itu adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Observasi bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari lapangan. Nah, bisa ini kalian lakukan
bisa dengan angket, juga bisa dengan wawancara ya. Nah, kalau wawancara dengan metode ini dalam bentuk komunikasi secara langsung, itu antara peneliti dan responden. Komunikasi itu berlangsung dalam bentuk tanya jawab, ya, sambil bertatap muka antara peneliti dengan responden. Nah, kalau saat sekarang ini kalian bisa lakukan dengan video call. Berarti itu sudah langsung itu ya, melakukan ataupun memakai alat, kalian langsung merekam. Nah, ini dengan kemajuan teknologi juga. Nah, alat-alat yang dibutuhkan tentu kalian dalam wawancara ini butuh pencatatan, rekaman, ya itu yang bisa kalian lakukan dengan wawancara ya. Nah, jadi rumusan-rumusan masalah itu akan terjawab dengan menggunakan metode-metode atau cara-cara pengumpulan data yang kalian lakukan. Nah, kemudian berikut ini ada langkah-langkah untuk menyusun angket. Yang pertama, kalian merumuskan tujuan yang akan dicapai. Sesuai dengan tujuan yang ingin kalian capai, kalian mencatat dulu. Dan kemudian baru merumuskan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kalian lakukan. Nah, kemudian mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran. Variabel ini adalah bentuk dari fenomena yang kalian ingin dapatkan di dalam lapangan itu sendiri ya, di lapangan itu sendiri. Apakah dampaknya, pengaruhnya, ataupun apapun yang mungkin jadi fenomena yang akan kalian tanyakan. Nah, kemudian menyebarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang spesifik dan tunggal atau jawaban variabel. Nah, ini tentunya kalian bisa memakai suatu teknik wawancara menyusun angket ini setelah kalian tahu poin-poinnya apa saja yang akan kalian tulis ya. Bisa kalian rumuskan dulu. Dari pemikirannya boleh dari yang kalian kan tahu untuk pola pikir di dalam penelitian ini bisa induktif dan bisa deduktif. Nah, sehingga jawaban-jawaban yang kalian berikan kepada responden itu tidak ngambang. Itu jawabannya tepat sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Nah, bisa berurutan dari apa-apa yang kalian perlukan jawaban itu. Nah, tetapi jawaban itu menjurus kepada yang kalian harapkan. Dan jawaban itu tidak mengambang ya, jadi tepat sasarannya. Nah, kemudian yang keempat, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus menentukan teknik analisanya. Nah, di dalam rancangan itu, kalian kan sudah menentukan jenis data yang akan kalian kumpulkan. Data primer, data sekunder, nah ataukah kalian memakai metode seperti apa juga dan melakukan teknik analisisnya seperti apa. Nah, itu langkah-langkah untuk menyusun angket ini ya, yang bisa kalian buat. Jadi persiapannya tentu panjang ini. Nah, kalian bisa memakai dua data primer dan data sekunder. Kalau data sekunder, kalian sudah mendapatkan dari sumber-sumber peneliti terdahulu, ya. Nah, untuk penambahan dan komparatif atau perbandingannya, nah tentu kalian harus mengembangkan karena kehidupan masyarakat ini kan bukan statis tetapi dinamis, mengalami suatu perubahan dan perkembangan yang jelas ya. Nah, ini sangat kalian harus pahami dan tahu. Nah, kemudian dalam wawancara seperti Ibu katakan tadi, kalian sebaiknya pewawancara menggunakan sejumlah alat bantu seperti alat tulis, perekam suara, dan daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Ya, jadi si responden ini juga tidak ngambang untuk menjawabnya. Jadi kalian bisa mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan harapan dan keinginan dalam tujuan penelitian kalian yang ingin kalian harapkan. Nah, dan juga kalian harus tahu apakah
responden itu jujur atau tidak jujur untuk menjawab pertanyaannya yang akan kalian berikan, dan juga kalian bisa bertanya balik ulang dan bisa juga untuk mereview kembali ya, sehingga sasaran pertanyaan yang kalian harapkan itu sesuai dengan keinginan. Nah, kemudian dalam wawancara ini observasi dapat dikatakan sebagai metode pengumpulan data apabila memenuhi kriteria. Yang pertama, pengamatan telah direncanakan secara sistematis. Nah, jadi pengamatan ini memang sekalian melakukan survei dulu ya. Nah, di tempatnya di mana, kemudian siapa, nah kemudian pertanyaan-pertanyaannya sudah ada. Nah, kemudian pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian. Nah, jadi pengamatan yang kalian lakukan itu berkaitan dengan tujuan penelitian. Dan pengamatan harus dicatat secara sistematis. Jangan lengkap-lengkap ya. Nah, karena kita adalah kajian ilmu yang sifatnya juga ilmiah, sistematis, dan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian pengamatan dapat dicek dan dikontrol kebenarannya. Seperti yang Ibu katakan tadi, kalian dengan beberapa orang itu bisa mengambil sampel ataupun mengecek ulang kembali apakah data yang kalian ambil itu sudah memenuhi sasaran ataupun sudah dapat dikontrol kebenarannya. Karena penelitian ini adalah kajian ilmiah, jadi harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jangan asal-asal atau jangan hanya formalitas saja ataupun jangan hanya sekedar analisa dari diri kalian sendiri. Ya, oke, seperti itu yang diharapkan dalam observasi dalam pengamatan atau pertanyaan. Nah, kemudian pengumpulan data yang seperti Ibu katakan tadi, pengumpulan data sekunder itu dapat dilakukan dengan teknik studi perpustakaan. Studi perpustakaan ini juga bisa teori landasan teori kajiannya. Kalian bisa lihat di sumber kajian murni ya umum. Nah, kemudian juga sebagai data studi perpustakaan, kalian sudah mendapatkan kajian pendahulu atau peneliti pendahuluan. Nah, ini juga bisa kalian jadikan sebagai sumber. Nah, itu tambahan atau pengarahan dari Ibu dengan pengumpulan data. Oke, bisa paham yang sudah merencanakan rancangan penelitiannya, sudah paham? Mau nanya, Bu. Ya, oke. Jadi buat 1 minggu ke depan kita bakal ngumpulin data gitu, Bu, atau gimana, Bu? Iya, sudah membuat rancangan pengumpulan data, membuat penyusunan angket-angketnya dulu ya. Jadi depan kita kayak Google Form-nya gitu, Bu. Ya, boleh. Tapi minggu depan tekniknya sudah semakin canggih. Ya, seperti yang Bu katakan, kalian nggak perlu datang ke seseorang melalui hubungan video call, WA dulu. Nah, itu juga bisa ya. Nah, survei ini membuat instrumen-instrumen pertanyaan-pertanyaan ini juga harus sesuai dengan apa yang kalian harapkan di dalam penelitian itu. Ya, Yeda? Oke, Bu. Ya, oke. Yang lain ada pertanyaan? Berarti minggu depan langsung kita presentasiin atau ya, kalian berangsur-angsur dulu membuat. Ini rancangan penelitian sudah kalian lakukan. Nah, tentu stepnya, langkahnya, tentu kalian akan menyusun laporan penelitiannya, ya kan? Tahapan penelitian itu kan membuat rencana, rancangan penelitian, kalian sudah melakukan. Kemudian kalian tinggal menyusun laporan penelitian atau melakukan penelitian dulu, baru membuat penyusun laporannya ya. Melaksanakan penelitian dulu ya, baru membuat laporannya ya. Tahu ya? Nah, dengan presentasi yang dilakukan oleh teman kalian akan menambah wawasan bagi kalian. Oke, sudah paham untuk pengumpulan data? Atau minggu ke depan tugas kita ngumpulin data ya, Bu? Ya. Oke, tadi yang foto ambil salah satu dari ini untuk
laporan Zoom-nya? Siapa tadi yang Ibu, ngambil? Bu, Ya, ini PowerPoint-nya boleh Ibu kirim ke grup nggak, Bu? boleh nanti Ibu kirim. Makasih, Bu. Ya. Kita udah foto Zoom tadi kan? Ya Bu, udah Bu, saya Nah, sudah. ambil salah satunya ini satu. Alia. Ya Bu, udah. Udah. Oke. Secara berjalan ya, berlangsung kita lanjut untuk laporan dari rencana